beban harmonik gaya P-nya adalah F sinus. Nah, kalau harmonik artinya sinusoidal, bebannya punya frekuensi sendiri juga ya. Jadi biasanya saya pakainya omega, tapi omega huruf besar ya. Ini omega besar, biar tidak ketukar dengan omeganya frekuensi alami. Jadi omega besar itu adalah frekuensi dari beban ya, dari beban harmonik. Oke, jadi kalau tanpa redaman bentuknya seperti ini. Sama seperti sebelumnya, U homogennya adalah A cosinus omega NT tambah B sinus omega NT. U partikularnya, kalau ini sinus, apa yang kita misalkan di sini? C, apa? C ini konstantanya. Sinus omega NT, terus ada tambahannya ya. Ini kelamaan kalau saya nunggu Anda ya. Jadi kalau di sini sinus, di sini harus komplit, ada sinus dan kosinusnya dengan frekuensi yang sama ya. Jadi D cosinus omega T gitu. Dua-duanya harus ada ya. Nah, ini kalau diturunkan kita perlu turunan keduanya. Turunkan sekali jadi cos, turunkan sekali lagi jadi minus. C ada omega 2 kali masuknya jadi minus C omega kuadrat. Sinus omega T ditambah dengan ini juga turunkan sekali minus. Jadi ini kurang. Turunkan sekali lagi balik ke cos lagi jadi ini minus D omega kuadrat cos omega T. Omega T gitu. Nah, kita masukkan dua-duanya ke persamaan gerak ini. Jadi karena U-nya dan U-nya mana? U-nya ini dengan ini itu mirip ya. Hanya konstantanya saja yang keluar ya. Jadi C sin omega T tambah D cos omega T-nya kita biarkan di dalam tanda kurung di luar ini. Yang ada adalah M minus M omega kuadrat. Begitu. Ditambah K. Gitu ya. Minus M omega kuadrat tambah K. Lalu baru ini. C sinus omega T ditambah D cosinus omega T sama dengan F sinus omega T. Ini adalah, belum selesai ya. Kita harus cari C dan D sama seperti yang tadi dengan menyamakan koefisien. Koefisien sinus dan koefisien kosinus. Ya. Yang gampang yang kosinus dulu ya, karena di ruas kanan tidak ada kosinus. Jadi semua yang mengalihkan cos harus 0. Adanya cuma D ya, jadi D-nya sama dengan 0. Ya. Oke, untuk sinus, F-nya harus sama dengan ini ya. F sama dengan minus, kok minus? F-nya sama dengan C kalikan K minus M omega kuadrat. Ya. Yang kita cari C-nya ya. Jadi C itu adalah F per K min M omega kuadrat. Gitu.
Oke, lalu kalau sudah begini kita tinggal masukkan. Jadi U-nya adalah A kosinus omega NT tambah B sinus omega NT. Lalu ada U partikular, D-nya 0, C-nya ada. C-nya ini, jadi ditambah F per K minus M omega kuadrat sin omega besar T. Ya. Jadi solusinya seperti ini. Dan kalau kondisi awal diam, U0 sama dengan 0. Masukkan 0, yang ini hilang, ini juga hilang, tinggal A. A-nya sama dengan 0. Kalau U dot 0 sama dengan 0, ini turunkan jadi ada sinus, hilang. Ini jadi kosinus, ada B omega N. Yang ini juga jadi kosinus, jadinya 1, artinya tambah F omega dibagi dengan K min M omega kuadrat sama dengan 0. Ya. Jadi B-nya adalah, B-nya harus ini pindah ke sana jadi minus. Minus itu ini tinggal dibalik ya. Jadi ini adalah F omega dibagi dengan omega N kali M omega kuadrat kurang K. Oke, jadi kita tuliskan di sini. U-nya adalah apa yang bisa bareng. Ini F per K min omega kuadratnya sama. Ini F beda ya. Bisa sih minus omeganya jadi ke sana ya. Oke, jadi F per K min M omega kuadratnya dibiarkan di luar. Terus ada sin omega T, omega besar. Lalu dari sini ada sinus. Yang ininya sudah, jadi tinggal kurang. Karena ininya keluar. Omega per omega N. Omega per omega N, udah benar. Sinus omega N T. Oke, jadi ini adalah solusinya. Getaran paksa akibat beban harmonik tanpa redaman. Ya. Strukturnya tanpa redaman. Oh ya, tadi ada yang lupa ini. Kalau kita perhatikan ini, mumpung belum terhapus. Ya. U homogennya seperti ini, U partikularnya seperti ini hanya boleh kalau bagaimana? Tadi lupa. Ini boleh seperti ini kalau apa? Kalau Anda lihat dua-duanya ini. Polanya kan mirip ini. Ini dengan ini. Ya. Kalau U homogen bentuknya begini, cos dan sinus juga. Ini kalau ini saya balik ke dia, sin duluan baru cos ya. Ya nggak ada masalah sih. Si atau D-nya tergantung literatur, Anda tinggal lihat aja yang sebelah mana ya. Ini kalau kita lihat seperti ini, syaratnya adalah omega tidak boleh sama dengan omega N. Ya. Karena kalau sama, kalau ini sama dengan ini, kalau omega sama dengan omega N, jadinya U homogen sama dengan U partikular, nggak akan ketemu jawabannya ini. Ya. Karena kan U homogen ini jawaban dari kalau ruas kanannya 0. Ya. Terus kalau ini sama dengan ini, ya ini juga jawaban dari kalau ruas kanannya 0. Ya. Jadi nggak akan dapat ini ruas kanannya. Artinya ada cara lain ya. Kalau ini sama, kita harus tambahkan satu lagi dengan yang sama persis dengan ini, tapi dikalikan dengan
T gitu ya. Jadi ada ini tambahan ya. Jadi ini ada syaratnya nih. Syaratnya frekuensi beban tidak boleh sama dengan frekuensi alami dari struktur. Dan kalau itu kasusnya, jadi nilainya ini ya. Responsnya adalah yang di atas itu. Nah, ini kita belum bisa bicara apa-apa soal plotnya. Sebentar, coba saya lihat buku bentuknya dijadikan begitu atau enggak. F per K. Oh, F per K-nya mau dikeluarkan ya, biar simpangan statiknya ada ya. Jadi ini kalau kita keluarkan F per K-nya, bentuknya hanya yang di luar ini saja. Mana ya, ini bisa dihapus ya, karena ini bebannya. Nah. Ini kalau saya mau tulis keluarkan F per K-nya, berarti sisanya di sini adalah 1 per 1 min M dibagi K itu adalah omega N, 1 per omega N kuadrat ya. Jadi ini adalah omega kuadrat per omega N kuadrat ya. Gitu. Lalu di dalam kurungnya ini ya. Dalam kurungnya sinus omega T, ya benar. Sin omega T dikurangi omega per omega N sin omega N. Ya. Jadi ini simpangan statik. Amplitudo dari beban dibagi dengan kekakuan. Ini jadi satu faktor saja ya. 1 dibagi 1 kurang perbandingan kuadrat dari rasio frekuensi ya. Jadi ini kuadrat dari rasio frekuensi. Frekuensi beban dibagi dengan frekuensi alami struktur dikuadratkan ya. Oke. Omega per omega N itu kadang-kadang ini bukan kadang-kadang, memang akan dipakai ya. Ditulis sebagai beta, ini adalah rasio frekuensi beban terhadap frekuensi alami struktur. Hurufnya beta biasanya. Sini, jadi ini faktor ini jadinya F per K 1 per 1 kurang beta kuadrat sinus omega T dikurangi omega per omega N sinus omega N T. Ya. Ini adalah respons dari beban harmonik ini. F sinus omega T kalau strukturnya tanpa redaman. Ya. Nah, kalau kita lihat, yang di luar ini hanya amplitudo ya. Ada simpangan statiknya, F per K. Ada satu faktor yang merupakan fungsi dari rasio frekuensi. Nanti kita bisa lihat kalau nilainya besar atau kecil bagaimana. Kemudian ini hanya osilasi ya. Nah, tapi kalau kita lihat osilasinya punya 2 frekuensi. Ada frekuensi omega, ada satu lagi frekuensi omega N. Ya. Nah, itu plotnya seperti apa? Di salah satu soal dari PR1 sudah saya berikan ya. Anda diminta mengeplot sinus berapa kemarin ya? 10 dan berapa atau 9 dan 4 begitu, atau satunya 10 dengan 9 begitu ya. Yang jelas ada sinus 4T dengan sinus 9T atau berapa begitu ya. Nah, ini kalau kita punya
osilasi penjumlahan osilasi dengan dua frekuensi yang berbeda, gambarnya bisa ada dua bentuknya. Kalau yang omega dengan omega n ini berjauhan posisinya, nilainya. Jadi kalau ini besar, ini kecil misalnya, atau sebaliknya, maka yang frekuensinya besar akan mengikuti sumbu yang frekuensinya kecil. Jadi ini kalau begini frekuensinya kecil ya, ini karena periodenya panjang, artinya frekuensinya kecil, yang frekuensinya besar lebih rapat ya. Nah, yang rapat itu akan mengikuti ini. Ya. Osilasinya seolah-olah mengikuti sumbu sinus dari frekuensi yang lebih besar ya. Begitu. Gitu. Ya, jadi tidak berosilasi di garis lurus tapi berosilasi di sumbu sinus yang lain. Ini kalau berjauhan. Kalau berdekatan, kalau omega dan omega n-nya berdekatan, bentuknya akan jadi begini. Ini di bagian yang keduanya kalau tidak salah ada contohnya. Ini seperti membesar terus mengecil, kecil lagi dan seterusnya. Ya. Jadi meningkat, mengecil, meningkat lagi, mengecil lagi dan seterusnya. Ini kalau di buku namanya beat phenomenon. Ya. Beat itu apa? Pecut gitu ya. Ini seperti pecut begitu amplitudonya. Kalau omega besar dan dengan omega n ini berdekatan nilainya ya. Kalau sama persis udah enggak ya. Kalau sama persis mah tinggal digabung aja gitu ya. Jadi kalau berdekatan bentuknya seperti ini, kalau jauh kurang lebih seperti ini. Nah, getaran dengan frekuensi beban ini disebutnya getaran steady state ya. Sedangkan getaran dengan frekuensi sendiri ini, frekuensi alami ini disebutnya getaran transient. Ya. Jadi ada dua komponen respons dari respons struktur akibat beban harmonis. Ada yang steady state-nya, ada yang transientnya. Nah, di kasus tanpa redaman seperti ini belum kelihatan kenapa ini namanya transient. Ya. Kalau dengan redaman setelah ini nanti atau minggu depan mungkin karena waktunya sudah mau habis, kelihatan ini akan transient karena yang getaran dengan sinus omega nt ini dengan frekuensi alami dari struktur itu lama-lama akan habis ya kalau ada redamannya. Sementara kalau beban ya selama bebannya ada, yang ini komponen ini akan selalu ada ya. Makanya disebutnya steady state. Sedangkan ini disebut transient karena kalau ada redamannya, dia lama-lama akan habis. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kita memang tertariknya dengan kondisi steady state ya. Yang kalau yang lama-lama habis, biarin aja ya. Jadi efek impact-nya saja yang diperkecil ya. Kalau ada impact ya. Kalau baru mulai gitu, kalau beban gelombang kan misalnya harmonik, kalau tadinya belum ada gelombang terus kena gelombang, nah impact-nya itu bisa besar. Tapi kalau itu sudah impact-nya sudah lewat, efek dari transientnya hilang, yang dihitung hanya beban akibat frekuensi dari gelombangnya saja ya, beban gelombang. Nah, jadi kita mau lihat bagian yang steady state-nya saja ya. Jadi U steady state ya. Itu adalah bagian yang pertama ini saja. F per K kalikan 1 per 1 kurang beta kuadrat sinus omega T. Kalau kita lihat perilakunya, kalau bagian steady state, yang ini cuma bolak-balik di antara 1 dan min 1 ya. Sinus omega T yang ini, yang steady state ini. Ini adalah simpangan statik. Nah, yang ini satu faktor ya.
Hanya faktor fungsi dari rasio ini. Ingat tadi kita sudah mensyaratkan bahwa omeganya tidak boleh sama dengan omega n ya. Artinya betanya nggak boleh sama dengan 1 untuk kasus ini. Kalau betanya sama dengan 1, jawabannya bukan ini. Jadi beta nggak boleh 1. Lagi pula kalau kita masukkan angka 1 ke sini, ini hasilnya akan meledak ya. 1 dibagi 0 nggak ada nilainya yang terdefinisi. Jadi memang sudah pas ini. Beta tidak boleh sama dengan 1. Ini cuma faktor. Nah kalau tidak 1, karena dua-duanya sama-sama frekuensi, jadi pasti positif nih ya, nggak mungkin negatif ya. Omega dibagi omega n. Kita tinggal lihat kalau lebih dari 1 sama kurang dari 1 nilainya seperti apa. Ini bisa dihapus ya. Jadi yang menentukan besarnya respons jadinya ini ya, yang sinus ini cuma bolak-balik. Jadi saya mau menghitung atau membuat grafik dari yang di depan ini saja, amplitudo ini aja. U steady state ya, tapi amplitudonya saja. Dibandingkan dengan sebagai fungsi dari beta. 1 tidak boleh ya. Kalau betanya bernilai 1, beta itu adalah omega besar per omega n. Rasio frekuensi beban, karena kalau 1 ini tidak terdefinisi 1/0 ya. Jadi di sini nggak boleh. Nah, bagaimana gambarnya kalau kita berada di sebelah kiri dan di sebelah kanan angka 1 ya. Yang kiri ini aja yang kecil ya. Kalau omeganya 0, betanya 0, ini faktornya 1 ya. Jadi 1 itu F per K artinya ya. Atau ini dibagi aja. U steady state dibagi dengan U statik ya. Dibagi dengan F per K pindah ke sana. Jadi ini mulainya dari angka 1. Ya. Kalau betanya 0, walaupun kalau beta 0 artinya kan bebannya nggak ada frekuensinya ya. Jadi nggak mungkin juga, cuman teoretik ini kalau dari 0 mulai dari 1. Lalu kalau betanya meningkat lebih dari 1, artinya pembagi ini akan menjadi kurang dari 1 karena ada 1 kurang sekian. Jadi nilainya akan naik terus gitu ya. Kalau ini dekat sekali dengan 1 tapi tidak persis 1 karena tidak boleh, ini pembaginya makin besar ya. Pembaginya makin kecil sehingga 1 dibagi ini akan makin besar. Jadi amplitudo responsnya akan naik terus ya. Gitu. Begitu lewat dari 1, kalau ini lewat dari 1 jadinya negatif ya. Ya negatif nggak ada masalah karena amplitudo ini pengalinya 1 min 1, jadi kita bisa gambar di sini aja, atau kalau mau gambar dari bawah juga boleh. Karena kita pinginnya absolutnya saja, karena toh dikalikan sinus ya. Maksimumnya bisa mulai dari sini, jadi kalau ini dekat masih lebih dari 1 tapi masih dekat dengan 1, masih besar. Lama-lama kalau ini makin besar, lebih dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, ya ini makin lama makin menuju ke 0 gitu ya. Itu adalah amplitudonya ya, yang depan ini saja. Ini. Jadi respons dari struktur kita akan berosilasi bolak-balik dengan amplitudo 1 atau lebih sampai tinggi, atau yang di sebelah sini ya. Gitu. Ya, artinya yang pasti daerah sini tidak boleh ya, kalau kita sedang mendesain struktur. Karena kalau di dekat-dekat sini perpindahannya akan besar sekali ya. Jadi kalau mau didesain dengan perpindahan segini, artinya strukturnya harus kuat sekali. Kalau di sebelah sini, strukturnya akan lebih besar daripada struktur yang didesain secara statik saja, karena statik saja 1 ya. Tapi mungkin masih reasonable di sini. Kalau di sini lebih baik lagi. Ya. Di sini bisa-bisa dinamiknya lebih kecil daripada statiknya. Oke, tapi kan kalau kita mendesain, dinamik didesain, statik didesain ya. Jadi kalau dinamiknya lebih kecil, ya statiknya yang menentukan artinya. Dinamiknya tidak menentukan. Oke, nah, tapi kan struktur kita sebenarnya ada redamannya ya. Jadi grafik ini sebenarnya masih sangat ideal untuk struktur tanpa redaman. Ya. Struktur dengan redaman kita bahasnya minggu depan saja, karena menurunkan U partikulernya aja perlu waktu yang akan panjang ini ya. Sementara kita hari ini membahas itu saja, tadi penentuan parameter dinamik, kemudian dilanjutkan dengan getaran paksa mulai konstan, linier atau ramp,
atau bisa juga campur-campur ya, konstan terus diam gitu, atau linier terus disambung konstan terus diam dan seterusnya, dan getaran harmonik tanpa redaman. Jadi nanti Anda akan saya minta mengerjakan dan mengupload juga, diantaranya mesti ada mengupload untuk kasus-kasus yang seperti tadi ya. Apakah konstan, apakah linier atau ram atau campuran atau getaran harmonik tanpa redaman. Saya kira cukup sampai di sini, sudah 9:30. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh disampaikan. Kalau enggak kita sampai di sini.